Oke, berdasarkan analisis pola pergian masyarakat pada mudik-mudik sebelumnya, pada jam-jam berapa saja diperkirakan akan menjadi jam favorit bagi para pemudik? Ya, tadi kita sudah sampaikan bahwa pertama masyarakat tentunya tidak berharap bertemu dengan panas hari pada saat mudik. Jadi kalau belajar pola tahun kemarin, makanya kenapa kita menambah waktu kontraflow waktu itu ya, bahkan one way adalah setelah buka puasa. Itu naik. Nanti menjelang tarawih turun lagi. Setelah tarawih naik lagi. Terus sampai malam. Menjelang sahur turun. Oh, mungkin menepi dulu untuk sahur. Menepi, setelah sahur mulai ada yang naik lagi. Nah, itu jadi jam-jam itu pola yang tahun kemarin menjadi perhatian kita. Malam hari yang akan lebih banyak. Di siang mana lebih landai, Pak, kalau dari lihat? Banyak, tapi kalau dibandingkan dengan pola yang tinggi, hampir mencapai puncak itu justru pada saat malam hari. Pada saat malam hari itu juga harus jadi perhatian para pemudik. Betul, atau pengendara ya, Pak? Mengantuk pada saat mengemudi karena malam hari. Sejauh ini, Pak, bagaimana koordinasi antara pihak kepolisian, Badan Pengelola Jalan Tol dengan pemerintah daerah setempat untuk mengantisipasi arus mudik dan arus balik Lebaran 2023? Alhamdulillah sejak penyelenggaraan Lebaran tahun lalu, kita sudah langsung evaluasi, sudah ada rapat-rapat, sharing, ini kuncinya ada di mana dan sebagainya. Kemudian perbaikan-perbaikan prasarana juga dilakukan. Jadi alhamdulillah kita berjalan dengan baik dengan semua kementerian lembaga maupun dengan Pemda-Pemda yang ada. Berarti optimis persiapannya sudah lebih matang di tahun 2023? Masih ada yang kurang. Masih ada yang kurang. Ada beberapa catatan. Masyarakat yang akan melaksanakan mudik harus kita informasikan. Sehingga mereka sebagai peserta arus mudik nanti ini juga menjadi kunci. Ya, setelah kita yang di pemerintah prasarana itu siap, masyarakat yang akan menggunakan fasilitas ini juga perlu kerjasama yang baik. Tertib di jalan, mengantisipasi kecelakaan dan sebagainya. Patuhi rambu, mau toleransi dengan berapa lama saya di rest area dan sebagainya. Berarti kerjasama berbagai pihak yang semua pihak. Pak, terkait pengamanan di sepanjang jalur mudik, antisipasi apa yang sudah dilakukan utamanya untuk mencegah terjadinya tindak-tindak kejahatan, Pak? Satu contoh yang kami dapat laporkan pada kesempatan ini adalah pola yang kita titipkan tanda kutip untuk tugas di wilayah Lampung. Nah, ini biasanya mereka ada kecenderungan untuk kekhawatiran ketika pasca nyebrang. Nah, nanti sudah disiapkan, nanti ada anggota yang jemput untuk ngawal di sana. Itu salah satu contoh saja. Ya, tapi di tempat yang lain, teman-teman kita yang berseragam dan tidak berseragam lainnya akan senantiasa membantu kelancaran untuk menjaga semua potensi yang kemungkinan akan muncul. Yang penting masyarakat tetap waspada. Prediksi dari Kementerian Perhubungan menyebut akan ada tambahan sekitar 44,7% pemudik dari tahun lalu. Apakah akan ada tambahan personel yang diturunkan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, Pak? Ya, tentunya Pak Asop dengan jajaran, dengan para Kapolda menghitung potensi-potensi ini. Karena adanya penambahan, otomatis arahan dari pimpinan jelas bahwa kita semua prinsipnya all out untuk pelayanan kepada masyarakat. Sudah siap kembali lagi ya, Pak? Amin, insya Allah. Pak Firman, bagaimana pesan Bapak untuk para pemudik yang berencana menggunakan sepeda motor, mengingat prediksi dari Kementerian Perhubungan menyebutkan kendaraan pribadi roda 2 menjadi kendaraan favorit nomor 2 pemudik tahun 2023? Ya, terima kasih. Maaf kalau saya pertama menyebutkan adalah himbauan untuk tidak menggunakan kendaraan roda 2. Ya, itu pertama. Kenapa? Kami menyebutnya kendaraan roda 2 untuk dipakai jarak jauh ini adalah riskan, menjadi satu yang sangat berpotensi untuk terlibat kecelakaan karena faktor kelelahan sebetulnya. Ya, faktor kelelahan, kena angin, panas, ya mungkin mengantuk di situ, ya apalagi roda 2. Jatuh sedikit saja minimal itu lecet. Sudah langsung ke badan minimal. Iya, jadi kami tidak juga menghimbau bagi pun kalaupun terpaksa menggunakan kendaraan roda 2 itu diisi oleh lebih dari 2 orang. Jadi sebetulnya kami tidak merekomendasikan untuk anak kecil dibawa di roda 2. Ya, ini sekali lagi sayang keluarga. Ya, kalau bisa dibawa gunakan roda 4 saja. Untuk roda 2 sendiri maksimal 2 orang. Tidak membawa barang yang berlebihan dan kalau lelah lebih baik berhenti. Baik, Pak. Apa pesan Bapak untuk para pemudik agar bisa melalui mudik tahun 2023 dengan aman, nyaman, dan selamat? Ya, yang pertama tentunya siapkan fisik dan mental pengemudi. Kalau untuk yang jalan jauh, syukur-syukur ada cadangan pengemudi. Pengemudi, oke. Nah, yang ketiga, kendaraannya juga disiapkan dengan baik supaya tidak mogok di jalan.
Ini Ya. juga jadi salah satu atensi ya akan Pak? menjadi penghambat nanti, baik di jalan tol maupun non tol ketika kendaraan itu gangguan mogok, tentunya akan ada waktu yang terbuang. Walaupun dari Pertamina siap dengan bensin Mobile ini ya mobile-nya, Pak? ya, tapi sekali lagi masyarakat perlu disiapkan dengan baik. Surat-surat yang lain juga jangan ada yang ketinggalan. Kemudian e-tol Iya, harus dipersiapkan karena disiapkan, jumlahnya. jangan sampai nanti sudah sampai tengah jalan baru cari-cari siapa yang bisa bayarin karena kartunya habis umpamanya. Ini semuanya memperkecil waktu tempuh. Gitu. Yang penting jangan ngebut. Ya baik Pak, ini juga yang harus diperhatikan oleh para pemudik yang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman ya Pak, agar aman, nyaman, dan selamat sampai ke kampung halaman. Iya, terima kasih Pak Firman telah bergabung bersama CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda dan selamat bertugas Pak di Mudik 2023. Sama-sama. Terima kasih. Ya pemirsa, memang animo masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik pada tahun ini itu akan cenderung meningkat. Jadi Anda harus mempersiapkan diri Anda dan kendaraan Anda agar perjalanan Anda aman, nyaman, dan selamat sampai ke kampung halaman. Dari Jakarta, Mira Rahmalia, Ajat Kutianto, Tim Liputan, CNBC Indonesia.